Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini mari kita mengawali hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini telah sampai di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-21. Bapak Ibu Saudara bisa membaca perikop ini secara keseluruhan, tetapi saya akan membacakan hanya di ayat yang terakhir saja. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam banyak hal kita biasanya mengandalkan orang lain. Tapi orang yang kita andalkan adalah orang yang berpengalaman. Misalnya saja perusahaan akan mengandalkan orang yang berpengalaman dalam memimpin sebuah proyek yang penting. Sekolah akan mengandalkan guru yang berpengalaman untuk mengatasi kelas yang susah. Restoran akan mengandalkan chef atau koki yang berpengalaman untuk memasak menu-menu andalan mereka. Ya, orang yang punya banyak pengalaman biasanya memang akan diandalkan. Dan orang yang punya banyak pengalaman seperti itu biasanya diandalkan bukan karena mereka hanya sekedar sok tahu saja, tetapi memang sudah terbukti bahwa mereka layak untuk diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kita akan meminta arahan dari orang-orang yang sudah berpengalaman untuk menuntun kita supaya kita juga bisa mencapai keberhasilan seperti mereka, atau supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan atau tidak salah dalam bertindak. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita merasa paling benar dan tahu banyak hal, padahal kita belum berpengalaman dalam hal yang kita banggakan tadi. Dan kalau kita mengalami hal seperti itu, kita akan disebut sebagai orang yang sok tahu Bapak Ibu Saudara. Sikap sok tahu ini bukanlah sebuah sikap yang perlu kita kembangkan. Mengapa? Karena justru dengan sok tahu tadi, itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita atau bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa orang Israel juga sok tahu Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-25 dicatat bahwa pada zaman itu setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saat itu Bapak Ibu Saudara, orang Israel melakukan segala sesuatu menurut apa yang benar bagi mereka, dengan cara pandangnya sendiri. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi ketika mereka berjalan semaunya mereka sendiri. Yang terjadi adalah kekacauan, banyak kejahatan terjadi, bahkan terjadi perang antar saudara. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal-hal mengerikan seperti ini bisa terjadi? Awal mulanya adalah karena bangsa Israel tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau kita memperhatikan Hakim-Hakim di bagian terakhir, pasal 19 sampai pasal yang ke-21, kita bisa menemukan banyak kekacauan yang terjadi di antara orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Dan akarnya adalah penyimpangan terhadap pimpinan Tuhan. Di pasal 19 diceritakan bahwa ketika orang Lewi dan gundiknya melakukan perjalanan pulang dari rumah mertuanya, mereka singgah di sebuah kota di Gibea. Mereka duduk di tengah lapang kota itu, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka untuk bermalam. Padahal penduduk kota itu adalah orang-orang dari suku Benyamin, saudara dari orang Lewi, saudara dari orang-orang Israel, gitu Bapak Saudara ya. Padahal memberikan tumpangan kepada saudara dalam perjalanan itu adalah sesuatu yang wajib seharusnya bagi orang-orang Israel. Tetapi mereka tidak ada yang memberi tumpangan. Kemudian di pasal 20, suku Benyamin juga melakukan kesalahan, membela orang Dursila yang telah menodai dan membunuh gundik dari orang Lewi tadi. Kesalahannya adalah membela orang Dursila. Tidak hanya membela orang Dursila Bapak Ibu Saudara, suku Benyamin juga memusuhi suku Israel yang lain. Bapak Ibu Saudara, tindakan mereka ini menyimpang dari pimpinan Tuhan. Tidak sesuai dengan 10 perintah Allah yang sudah tertulis dengan jelas dalam Keluaran 20 bagi mereka. Orang Israel bermusuhan dengan saudaranya sendiri.
Peperangan demi peperangan terjadi. Ayat 20, pasal 20 ayat 21 dikatakan 22.000 orang Israel mati di medan perang. Pasal 20 ayat 25 dicatat 18.000 orang mati bersama senjatanya. Pasal 20 ayat 35 dicatat 20.100 orang dari suku Benyamin musnah. Pasal 20 ayat 46 dikatakan 25.000 orang gagah perkasa dari suku Benyamin mati. Hingga akhirnya hanya tersisa 600 pria dari suku Benyamin di pasal 20 ayat 47. Dan mereka melarikan diri ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di antara orang Israel saat itu sungguhlah mengerikan. Ribuan orang mati, saling bunuh, bahkan di antara saudaranya sendiri di medan perang. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di pasal 21 diceritakan bahwa akhirnya orang Israel merasa kasihan juga kepada suku Benyamin yang kesulitan mencari calon istri karena sudah banyak yang meninggal di medan perang, sudah banyak yang punah gitu, musnah gitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu mengakibatkan suku Benyamin terancam punah. Tapi sekali lagi, karena mereka tidak mengikuti pimpinan Tuhan, tindakan yang mereka lakukan tidak benar Bapak Ibu Saudara. Mereka merampas atau menculik gadis Silo yang sedang menari dalam perayaan tahunan di sana. Bapak Ibu Saudara, kekacauan demi kekacauan terjadi. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka menjadi seperti itu karena mereka tidak punya pemimpin. Tidak ada orang benar yang bisa mereka andalkan. Tidak ada orang berpengalaman yang bisa mereka andalkan untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bapak Ibu Saudara, saat bangsa Israel tidak punya pemimpin, kehidupan mereka menjadi kacau balau. Tidak ada kasih, saling membunuh, saling bermusuhan, berperang di antara saudara, mereka merampas dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, mengapa sampai tidak ada pemimpin di antara bangsa Israel pada saat itu? Pada dasarnya itu karena mereka tidak mengizinkan Tuhan memimpin hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita hari ini tidak mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita juga akan mengalami kekacauan demi kekacauan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, mari kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita hari lepas hari. Mari izinkan Tuhan memimpin hidup kita, memimpin hidup saya, memimpin hidup Bapak Ibu Saudara sekalian hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan dan kami dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, mampukan kami agar senantiasa mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh sesuai dengan arahan Tuhan. Hidup kami tidak melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuntun kami ya Tuhan, ingatkan kami jika kami melenceng dari kehendak-Mu. Kami mau terus dipimpin oleh Engkau hari demi hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.